Alhamdulillah dulu kamera pada kesempatan malam ini sudah berada di salah satu tempat di mana ini disebut dengan sawah ratu, seperti yang tadi di awal dipaparkan sama Haji Deden. Jadi sawah ratu ini adalah sawah menurut sejarah yang berkembang di masyarakat. Jadi ini tuh salah satu peninggalan Ratu Banten. Wallahu alam siapa itu Ratu Banten, yang jelas berkembang di masyarakat khususnya di kampung Duku Ratu ini ada mitos-mitos yang sangat tidak wajar ya, ketika seseorang di sini yang mengurus sawah ataupun yang ruang lingkupnya di sekitaran sawah ratu ini banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa masyarakat. Nah, bisa langsung kita tanya kepada Haji Deden terkait dengan sawah ratu ini. Dia bisa dijelaskan Haji ini terkait sejarah-sejarah atau mitos yang berkembang di masyarakat khususnya di Duku Ratu ini. Apa saja sih yang bisa diceritakan pada dulu-dulu pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan sedikit menjelaskan sejarah cerita dari cerita para kesepuhan di sini, bahwa di sini ada tanah yang berupa sawah, jadi kurang lebih sekitar 4 hektar. Jadi konon katanya sawah yang 4 hektar tersebut adalah salah satu tanah yang memang diwakafkan atau tanah yang memang dari dulunya oleh salah satu Ratu Banten ya. Jadi menurut cerita namanya Ratu Hajah Ratu Fatmawati dalam cerita-cerita sekitar orang sekitar di sini. Jadi tanah tersebut memang diwakafkan dan untuk dimanfaatkan untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi tidak hanya Hajah Ratu Fatmawati, di kampung Duku Ratu juga ada yang namanya Kibuyut Cepeng, Kibuyut Cepeng Duku Ratu, ada juga Kibuyut Tumenggung Sorogati, ada juga Kibuyut Raden Santri, ada Kibuyut Wado Haji, ada Kibuyut Celipendek. Dan mungkin itu semua keterkaitan ya dengan sistematika kerajaan Kesultanan Banten pada waktu itu. Jadi mungkin memang di sekitar Baros ini juga mungkin ada keterkaitan sejarah dengan peristiwa Pucuk juga, karena di Baros juga ada yang namanya Cibeo dan segala macamnya. Dan ini salah satu bukti otentik ya bahwa di tempat ini atau kampung Duku Ratu, jadi memang ada sebuah sejarah kenapa ada yang namanya kampung Duku Ratu. Jadi dulunya itu pedukuhan, kalau istilah zaman sekarang itu perkampungan ya. Perkampungan atau bisa dikatakan seperti kayak villa lah, itu tempat-tempat untuk beristirahatnya para ratu-ratu Banten di sini ya. Mungkin untuk kepentingan baik sifatnya keluarga ataupun memang kepentingan yang bersifatnya untuk kenegaraan. Jadi salah satu tempat yang disinggahi atau yang memang dibangun oleh salah satu keturunan atau terah dari Kesultanan Banten, yaitu Ratu Hajah Siti Fatmawati itu ya di tempat ini. Otentiknya bisa dilihat ya di kamera kita, posisinya sekarang berada di tengah-tengah sawah ratu. Jadi bukan hanya disebut dengan sawah ratu juga, tapi memang ada makom dari sahibul makom yaitu Ibu Ratu Fatmawati ya. Ratu Fatmawati letaknya di tengah-tengah sawah. Ini sangat luas sekali ya. Cuman ini kita kan biasanya kalau misalkan dimanapun itu berada tempat-tempat yang punya nilai sejarah dan bisa dikembangkan kepada masyarakat luar, khususnya di kampung ini kan apa ya namanya istilahnya, nanti buat masyarakat nanti sama Pak Haji bisa diedukasikan bahwa ini kan masalah situs peninggalan, dan beliau itu kan bersejarah sekali. Apalagi tadi menurut pemaparan Ki Haji bahwa sawahnya itu diwakafkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan setidaknya kita bisa ada salah satu sedikit banyak menghargai lah dari jasa beliau dengan cara apa, dengan cara merawat dan melestarikan tempat-tempat seperti ini. Terus Haji
banyak nggak masyarakat luar di sini yang tahu kalau di sini itu bukan hanya sawah ratu tapi ada peninggalannya juga, ada makom beliau di sini? Sebagian mungkin untuk sekitaran Baros pasti tahu ya tentang mitos ataupun cerita yang berkembang di sawah ratu tersebut. Karena memang sawah ini sempat ya kontrak oleh salah satu orang perusahaan lah gitu yang memang bekerja di sini untuk perkebunan. Cuma pernah ada salah satu kejadian yang aneh. Jadi ada salah satu pekerja yang di sini. Jadi bekerjanya itu tanpa mengenal waktu sholat, gitu, sampai ninggalin waktu sholat, bahkan mau sampai asar juga dia tetap aja kerja gitu. Jadi konon gitu ceritanya. Jadi ada salah satu kayak kesurupan gitu, terus apa sih namanya, salah satu dari dalam tubuhnya itu ada yang berbeda gitu. Sampai memang pas ketika komunikasi secara itu ya, secara bahasa-bahasa yang seperti itulah memang mereka nggak terima gitu. Karena sawah ini ya memang diperuntukkan tidak hanya untuk bekerja, tapi lebih-lebih ya memang supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, dalam artian dunia itu ya untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kerja tapi tidak mengingat bahkan meninggalkan kewajibannya gitu. Mungkin itu ada salah satu teguran lah gitu, mungkin dari kesepuhan ataupun yang memang dulunya memiliki tempat ini gitu. Terus itu. Ini tadi kalau sawah ratu ini sendiri sekarang pengelolaannya ada hak. Jadi ada hak milik, ada salah satu keluarga di daerah Baros ya. Kita tahu juga. Cuma sekarang banyak yang dikelola atau istilah dalam bahasa di kampung itu disambut gitu. Jadi masyarakat di sini ada yang nyambut 2 kotak, ada yang 3 kotak. Nanti hasilnya dibagi sama pemilik tanah di sini. Dari dulu juga sudah ada yang mengelola ya, sudah mengelola. Jadi bahkan ini tuh nggak sembarangan ya maksudnya. Jadi kalau kata kita mah disuruh dirawat, dijaga lagi. Makanya tadi ada sedikit cerita yang sangat mengedukasi ke kita ya. Dan walaupun kita waktu kita penuh dengan kerjaan, tapi ibadah harus diutamakan. Jadi kejadiannya berarti di tempat ini memiliki suatu energi atau maunah yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa menjadikan teguran buat dulu-dulu Impra-Merah dimanapun berada. Jadi kalau kita silaturahmi, kita berziarah kemanapun, kita tetap harus jaga adab-adaban kita, tata krama kita, karena dimanapun itu berada, ataupun itu makam atau madrasah, di situ ada nilai sejarah yang sangat luar biasa. Ya, dulu Impra-Merah. Jadi dulunya itu di sini bahkan sampai sekarang lokasi ini masih ada sering yang menjaga atau mengontrol, di mana tadi sedikit banyaknya semata-mata atas kuasa Allah. Sedikit informasi yang saya dapat, jadi 2 orang laki-laki dan perempuan, walau alam itu siapa, mungkin masih kerabat-kerabat dari beliau. Jadi sering sekali ke sini. Ada yang sering sekali ke sini, mungkin sepuh-sepuh ya. Kalau untuk sejarah aslinya beliau tidak mau cerita banyak.
Yang jelas tempat ini dirawat, dijaga sama sepuh-sepuh dari dulu, ada 2 orang tadi. Mudah-mudahan semata-mata informasi yang saya dapatkan dari kuasa Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Jadi sawah ratu ini sangat luar biasa. Jadi kenapa ada sejarah yang seperti itu ya, karena dijaga dan benar-benar dirawat gitu. Karena di alam batiniahnya benar seperti padukuhan atau perkampungan juga, yang dimana penghuninya dulu adalah salah satu abdi dalam dari wallahualam itu dari entah keraton sultan atau setelahnya. Yang jelas salah satu tempat yang sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan masyarakat di sini khususnya Kampung Dukuh Ratu bisa menjaga dan melestarikan tempat ini, dijaga, dirawat benar-benar, karena ini manfaatnya sangat luar biasa, dimana sawah adalah salah satu penghidupan, sumber pangan dari manusia. Oke, Indra Merah, seperti Indra Merah. Ya. Tadi kurang banyak, wow. Dia. Konsen. Kami berem, relax. Alam batin dan gimana? Al-Quran dilulus terus kembali. Al-Quran ini terus kembali. Oke, bagi di halaman ya. Kami sangat di hah? Jadi membuat sesuatu untuk apa lulus? Oke, tenang, kurang ditahan. Jangan lanjut.
Oke, terus gerak. Tunggu terus. Ini udah mungkin keraguan ulah benturkan. Katanya. Dulu infra merah, jadi di sini bukan apa-apa, kita hanya mencoba merasakan sinergi antara energi yang ada di sini dengan diri kita ya. Nah, di sini ada masyarakat setempat. Jadi intinya begini tuh hanya untuk kita dengan mereka, kita dengan alam mereka saling berdekatan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita banyak sekali di tempat-tempat yang konon katanya angker segala macam merasakan energi-energi atau benturan-benturan lah. Beginilah gitu. Jadi kita sengaja coba akan sedikit menyalurkan energi yang ada di sini kepada salah satu warga di sini supaya mereka tahu, supaya mereka bisa jadi edukasi bagi mereka, supaya kalau ke tempat ini lagi ini mempunyai energi, jadi harus kasarnya harus uluk salam lah kepada yang ada di sini. Karena mereka juga mengetahui dan lebih awas daripada kita. Tanamina ceng, tanamina Kiki, Kiki sangar anak. Ayo kita mawan. Dia kan dengan anak. Ya, baru mau tanya. Ini masuk. Ulah sih ente imaan. Menkadelonya tuh rezeki berarti menkadelo banyak orang merasakan energinya lagi tuh. Kiki sangar anak. Ayo kita mawan. Cinti. Ibu satu. Sini. Rasakan mak. Saya. Terus. Kayak dorongan. Oh, hawa seperti apa? Paling hawa dong. Panas apa dingin? Lebihnya. Lebih identik karena panas apa lebih identik karena dingin? Karena dingin. Karena dingin. Terus rasakan terus. Ayam agak-agak panas. Agak-agak panas. Terus
agak panas, makin panas deh. Saya makin panas. Pak, jadi tentunya kalau dia kata salah satu energi alam itu itu panas di sebagai orang kemana baik atau kemana ngerasa wah kaget. Yang mungkin orang bisa gini gitulah tampilnya kata kerama tadi kayak bahwa jadi dia menaik waktu bersihan sawah gitu. Jadi karena emang energinya jadi lumayan adem tinggi. Itu cuman emang pada berbenturan di sekitaran Cumplak ini gitu. Karena emang tadi ayah biji dua banget gitu kayaknya. Nah, jadi dulur inframerah sinergi antara kita sama alam-alam mereka itu kadang-kadang kita bisa rasakan dengan secara energi yang terasanya dingin atau panas itu dimanapun berada pasti begitu energinya. Cuman di sini energinya yang lebih terasa itu lebih terasa adem dingin karena seperti bisa dilihat secara bukti fisik nyata kan. Namanya pesawahan itu kalau kita lihat pesawahan itu kan bawaannya adem, bawaannya tentram ke kita, terus pengen kan dimanapun kita berada punya suatu hunian di tengah sawah. Nah, apalagi sawah rata ini mempunyai kisah yang sangat luar biasa dengan bukti otentik yang ada di belakang kita. Ada petilasan orang-orang yang soleh lah, orang-orang yang mewakafkan sawah ratu ini. Oke, dulu inframerah. Mungkin nanti setelah ini kita akan menelusuri di satu tempat lagi ya. Tetap ikuti inframerah.